Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmatunisa dengan NIM V1323021 dari kelas C Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyelesaian dari pricing, forecasting, dan conjoint analysis untuk penilaian penugasan UAS dari matkul Marketing Analytics. Pada pricing ini yang pertama ada linear demand curve. Nah, untuk itu kita harus menentukan demand itu sendiri. Pertama kita harus mencari rumus dari demand. Langkah-langkahnya yakni yang pertama kita upload dulu, kemudian kita klik insert, kita klik di bagian scatter, pilih bagian yang ke satu, kemudian kita klik switch row or column, kemudian kita klik kanan di bagian titik, kita add trend line. Setelah itu ini udah karena di bagian linear, kita display bagian kalau akan keluar dari rumus dari demandnya itu sendiri. Kemudian kita masukkan ke sini sama dengan 3000 dikurangi 22,222 dikali X sendiri itu adalah price-nya. Nah, dan kita klik enter, akan keluar hasilnya. Kita buat dulu ke number. Nah, akan keluar seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan revenue. Untuk revenue itu sendiri rumusnya yakni sama dengan price dikali dengan demand. Klik enter, keluar hasilnya. Dan kita drag ke bawah, akan keluar revenue dari ketiganya. Nah, itu untuk linear demand curve-nya. Yang kedua yakni ada power demand curve. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengestimasi. Di sini saya akan mengestimasi sebesar 50. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan rumus dari demand ini ke sini sama dengan A dikali price, kemudian pangkat BB itu sendiri adalah elasticity, dan kita klik enter. Nah, setelah itu kita klik di bagian data, kemudian kita klik di bagian what if analyze, kemudian di closing. Setelah itu set cell-nya kita pilih yang demand, yang itu value-nya kita klik ketik 1000, by changing cell-nya kita pilih yang keluar hasilnya ini seperti ini. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita kunci terlebih dahulu ini. Nah, setelah itu kita copy rules dan kita paste di sini. Kita ganti dulu price-nya, ganti dengan yang ini, dan kita klik enter. Nah, setelah itu kita bisa drag ke bawah. Nah, akan keluar hasil dari itu sendiri. Selanjutnya kita bisa menambahkan revenue. Untuk caranya masih sama, yakni sama dengan kemudian price dikali dengan demand. Kita klik enter, akan keluar hasilnya sebesar ini. Dan kita drag ke bawah. Nah, untuk revenue-nya seperti ini. Kemudian kita ubah dulu bagian currency-nya, kita ubah menjadi English. Nah, akan keluar
hasilnya seperti ini. Itu untuk revenue-nya. Selanjutnya ada optimizing price linear. Nah, ini langkah yang pertama kita bisa mengestimasikan nilainya dulu. Di sini saya akan menuliskan. Setelah itu kita bisa mencari rumus dari demand itu sendiri, yakni seperti yang sebelumnya kita ini kita plot, kita klik insert, kemudian kita scatter, switch row columns, kita klik kanan, right, di bagian display equation on chart akan keluar rumusnya. Kemudian kita bisa memasukkannya ke sini sama dengan 15.000 dikurangi 133,33 dikali dengan X nya sendiri yakni price, kemudian kita klik enter. Nah, akan ketemu hasilnya. Nah, untuk yang profit kita bisa memasukkan rumus yang sudah tertera, yakni sama dengan kurung buka price dikurangi unit cost kurung tutup dikali demand. Nah, kita klik enter, akan ketemu hasilnya. Karena ini masih perkiraan, maka kita bisa klik di bagian data, kemudian kita klik di bagian solver. Nah, untuk set objektifnya di sini kita isi di bagian profit. Nah, setelah itu ini kita klik di bagian next. Nah, kemudian by changing-nya kita diisi dengan base price. Nah, kemudian kita klik solve. Kita klik OK, akan keluar hasilnya seperti ini. Itu untuk optimizing price linear. Untuk yang keempat, yakni ada optimizing price linear tool. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengestimasi dari base price. Ini saya akan buka. Kemudian selanjutnya yakni demand. Seperti yang sebelumnya kita harus mencari search, kemudian klik scatter, klik yang pertama. Kemudian kita klik switch row or column, kemudian kita klik kanan di bagian titiknya, pattern line, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik di bagian display equation on chart. Nah, ini keluar hasilnya seperti ini. Maka kita masukkan rumus tersebut ke bagian demand sama dengan 15.000 dikurangi 133,33 dikali dengan X nya sendiri adalah base price, dan kita klik enter. Nah, akan keluar hasil dari demand-nya. Yang selanjutnya yakni ada total profit. Rumusnya sudah tertera di Excel ini, yakni sama dengan price yakni kemudian dikurangi cost-nya, kemudian kurung tutup dikali demand
Setelah itu ditambah mau buka demand dikali cartridge per printer, kemudian dikali profit per cartridge, kemudian kurung tutup, klik enter. Nah, akan ketemu hasil dari total profitnya. Nah, yang selanjutnya, karena ini masih perkiraan, maka kita perlu melihat nilai aslinya. Maka kita klik di bagian data, kemudian kita klik di bagian solver. Yang selanjutnya, set objektifnya kita isi di bagian total profit. Nah, yang ini kita klik di bagian next, by changing cell-nya kita diisi di price. Setelah itu, kemudian kita klik di bagian solve. Hasilnya seperti ini. Untuk yang kelima, yakni ada optimizing price polynomial. Nah, yang pertama kita harus mengestimasikan price-nya dulu. Kemudian demand-nya seperti yang sebelumnya, kita blok, kemudian kita klik insert. Setelah itu kita klik di bagian scatter, kemudian klik kanan add trend line. Setelah itu kita klik di bagian polinomial, kemudian scroll, kita klik bagian equation on chart. Nah, ini akan muncul rumus dari demand ini. Jadi kita masukkan ke sini sama dengan minus 44 kali x kuadrat, kemudian ditambah 136 kali x kurangi 45, dan kita klik enter, akan ketemu. Kemudian untuk profitnya kita masukkan rumus sama dengan buka price kurangi unit cost tutup kali demand. Kita klik enter, akan keluar seperti ini. Kemudian karena ini masih perkiraan, maka kita klik data, kemudian kita klik solver, akan keluar seperti ini. Kita dilihat terlebih dahulu juga. Nah, untuk objektifnya kita masukkan di bagian profit. Setelah itu kita klik di bagian maksimal, kemudian by changing cell-nya kita klik di bagian price. Kemudian kita klik add. Untuk kalau referensinya kita klik di price, kita klik yang lebih dari sama dengan, kemudian constraint-nya kita di low, di bagian low price. Dan kita klik OK. Setelah itu add, kemudian kalau referensinya kita isi lagi di bagian price kurang dari sama dengan constraint
kita klik yang high price, klik oke. Setelah itu kita klik solve, kita klik oke. Nah, ini untuk bagian untuk optimizing price polynomial. Maka demikian untuk bagian pricing. Baik, untuk yang selanjutnya yakni bagian forecasting. Nah, forecasting ini yang pertama terdapat tabel soal, yang kedua simple average, most naive, seasonal naive, moving average, exponential smoothing, dan yang terakhir ada linear forecasting. Langsung saja kita masuk pada yang pertama yakni simple average. Nah, untuk yang simple average ini cukup mudah. Kita hanya perlu merata-ratanya saja. Rumusnya yakni sama dengan average, kemudian kurung buka, kita plot dari yang bagian atas ini hingga bagian paling atas. Bagian kurung tutup, kita klik enter. Keluar hasilnya seperti ini. Untuk yang bulan April rumusnya masih sama dengan average, dan kurung buka, kita klik data di bagian atasnya, kita klik hingga ke paling atas. Dan kita klik kurung buka, kita klik enter. Selanjutnya ya kita bulatkan. Kemudian setelah itu akan ketemu hasilnya yakni bulan Maret sebesar 42 dan April sama dengan 42. Kemudian kita bisa memasukkan bulan Maret dan April ke dalam tabel soal. Kemudian langkah selanjutnya yakni kita langsung menuju ke most naive. Untuk bagian most naive ini kita tinggal melihat dari bulan sebelumnya. Cukup mudah, bulan sebelumnya sebesar 35, maka kita klik 35, dan sama kita klik 35 juga, kemudian masukkan 2 bulan tersebut ke dalam tabel soal. Selanjutnya kita langsung menuju ke seasonal naive. Nah, untuk di bagian seasonal naive ini rumusnya yakni kita melihat pada bulan yang sama pada periode sebelumnya. Berhubung ini yang dicari bulan Maret, maka kita melihat pada bulan Maret periode sebelumnya yakni sebesar 48. Untuk yang bulan April sebesar 30. Dan kita masukkan dua angka pada bulan Maret dan April ini ke bagian tabel soal. 48, 34. Selanjutnya kita langsung menuju ke moving average. Pada bagian moving average ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik di bagian data, kita klik data analyze, kemudian kita klik di bagian moving average, setelah itu kita klik OK. Kemudian di bagian inputnya ini kita blok di bagian Februari ini sampai dengan Februari paling atas. Februari sini. Kemudian kita tambahkan 2 kolom sehingga sampai dengan Desember 2014. Kemudian untuk intervalnya kita isi 3. Kemudian output range-nya kita isi di bagian samping Desember di kolom D ini. Kemudian lanjut kita klik OK. Nah, kemudian kita warnain dulu datanya seperti ini.
Setelah itu dua data ini kita copy dan kita paste di bagian Unix. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya yakni kita masukkan dua angka 48 dan 41 ini kita masukkan ke dalam tabel soal 48, 41. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke moving average. Kemudian kita blok dari bagian paling atas. Kita blok sampai bagian paling bawah. Nah, kemudian kita klik insert. Setelah itu kemudian kita klik kanan di bagian grafiknya, kita add trend line. Nah, itu kita klik di bagian ini paling kiri file and line. Kemudian untuk warnanya kita ganti menjadi warna merah agar terlihat. Nah, itu untuk moving average-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian exponential smoothing. Nah, pada bagian exponential smoothing ini langkahnya masih sama, kita klik di bagian data, kemudian data analyze. Kita klik di bagian exponential smoothing, kita klik OK. Kemudian input range-nya kita diisi sama dengan yang sebelumnya. Kita isi ini sampai dengan 2 hari terakhir, akan tetapi dilebihkan satu kolam sehingga sampai sini. Kemudian lanjut, kita klik di bagian output range-nya. Di bagian output range-nya ini kita letakkan di samping Januari. Dan kita klik lagi, kemudian kita klik OK. Nah, akan ketemu hasilnya. Nah, selanjutnya yakni kita copy dua data ini dan kita paste. Kita bulatkan dulu angkanya. Setelah itu kita warnai dulu. Kemudian kita lanjut memasukkan nilai 49 dan 40 ini ke bagian tabel soal. Kita isikan 49, 40. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian exponential smoothing. Kita blok dari yang paling atas hingga bawah. Dan kita klik insert. Kemudian klik line chart. Line. Setelah itu kita klik di bagian fill and line. Untuk warnanya kita ganti menjadi warna merah. Nah, akan ketemu hasilnya seperti ini. Ini untuk exponential smoothing-nya. Baik, untuk yang selanjutnya ada linear forecasting. Nah, untuk linear forecasting ini, pertama-tama kita harus membuat periode terlebih dahulu. Blok, kita drag ke bawah, hingga titik akhir. Nah, langkah selanjutnya yakni untuk menentukan forecasting-nya, kita klik di bagian Maret. Kemudian kita masukkan rumusnya sama dengan forecast yang sama. Kemudian kita klik titik koma, di drag atas paling periode awal. Kemudian kita kunci terlebih dahulu data ini. Setelah itu kita klik titik koma, kemudian paling atas kemudian kita klik kurung tutup,
kita klik enter. Enter informasinya. Untuk yang bulan April, rumusnya masih sama, yakni sama dengan forecast senior, kemudian yang sampingnya, data yang sampingnya ini titik koma, masukkan sama yang paling atas, kemudian kita kunci terlebih dahulu datanya, kita ketik titik koma, setelah itu kita masukkan di bagian periodenya, kemudian kita ketik kurung tutup, kita klik enter, akan ketemu hasil. Nah, setelah itu kita sama warnanya, warna tabel ini terlebih dahulu. Kemudian kita bisa membuat grafik tabel sampai ke bawah sampai data yang terakhir. Dan kita klik insert. Setelah itu kita klik di bagian line chart. Kemudian kita klik kanan di bagian grafik, add trend line. Setelah itu klik di bagian di warna merah agar terlihat. Kemudian kita bisa memasukkan data dari bulan Maret dan April ke dalam tabel soal. Nah, itu merupakan analisis forecastingnya. Baik, untuk yang selanjutnya yakni ada conjoint analysis. Ada conjoint analysis ini yang pertama ada level. Nah, di bagian level ini ada merek, warna, dan transmisi. Pada mereknya ini ada 3, yang pertama Avanza Veloz, yang kedua RAS, yang ketiga Innova. Untuk warnanya juga ada 3, yakni yang pertama hitam, kedua putih, dan ketiga silver. Untuk yang transmisinya ada 2, yakni manual dan matic. Langkah selanjutnya yakni kita bisa membuka aplikasi SPSS-nya. Kita klik di bagian data, kemudian kita klik di bagian orthogonal design, kita klik di bagian generate. Kemudian untuk faktor name-nya kita mulai dari merek. Untuk faktor labelnya yakni merek underscore mobil. Kemudian kita klik add. Setelah itu kita tambahkan yang selanjutnya yakni nah, yang selanjutnya yakni kita menambahkan warna. Untuk faktor labelnya warna underscore mobil. Kita klik add lagi. Dan yang terakhir ada transmisi. Faktor labelnya transmisi underscore net. Dan kita klik add. Dari ketiga ini kemudian kita klik bagian merek, kemudian kita klik define values. Nah, untuk mereknya tadi ada 3. Yang pertama yakni ada Avanza Veloz. Yang kedua ada RAS, dan yang ketiga ada Innova. Kemudian klik continue. Hal tersebut juga berlaku untuk warna dan transmisi. Kita klik dengan values. Warnanya tadi ada 3. Yang pertama yakni hitam, yang kedua ada putih, dan yang ketiga ada silver. Kita klik continue. Untuk
Yang selanjutnya ada transmisi, define values. Transmisinya tadi ada dua, yakni yang pertama manual, yang kedua automatic. Sudah kita klik continue. Yang selanjutnya yakni kita ke bagian create a new data file. Kita klik di filenya. Karena saya tadi sudah membuat folder di OSC dengan menemukan join analisis, maka kita klik. Nah, kita simpan di sini. Kemudian kita beri nama di stimuli underscore model. Kemudian kita klik save dan kita klik OK. Kita buka file yang stimuli mobil type. Jika di sini tidak desimal, maka kita klik variabel view, kemudian desimalnya kita nolkan semua. Dan kita pergi ke data view. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita copy dari bagian sini ke sini. Kita copy. Kemudian kita paste di Excel kita yang tadi. Tulis dulu merek dan warna. Setelah itu transmisi. Dan kita paste. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik di bagian stimuli, masukkan rumusnya yakni sama dengan lookup dan kurung buka, kita masukkan angka dari mereknya ini. Setelah itu titik koma, merek, kemudian titik koma lagi, 2, dan kita kunci titik koma dengan 0. Setelah itu kita beri kurung tutup dan kita klik enter. Nah, jika seperti ini berarti ada kesalahan di data yang kita input. Nah, ini seharusnya kita bukan masukkan ini. Kita ketikkan yang kita klik enter. Nah, jika benar maka akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik ke bawah. Nah, akan keluar dari nama-nama merek mobilnya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa memasukkan rumus sama dengan masih sama yakni lookup. Kemudian kita masukkan warna yang pertama yakni kemudian kita kasih titik koma, setelah itu kita ketik warna. Kemudian kasih titik koma lagi, setelah itu beri angka 2, titik koma kita kunci dengan 0, kemudian kita beri kurung tutup, kita klik enter. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah lagi, akan otomatis ke bawah, akan keluar hasil ke bawahnya secara otomatis. Untuk yang ketiga, bagian transmisinya, kita masukkan rumusnya masih sama dengan lookup, kurung buka. Ini kita masukkan bagian transmisi, kasih titik koma, kita ketik transmisi, kemudian kita beri titik koma, setelah itu 2, setelah titik koma, kemudian 0, kita beri kurung tutup, dan kita klik enter. Nah, akan muncul dan kita drag ke bawah.
akan muncul hasilnya secara otomatis. Untuk yang pertama yakni deskripsi stimulnya mobil dengan merek Innova warna silver dan transmisinya yakni manual. Hingga nomor ke-9 yakni merek mobilnya Avanza Veloz dengan warna hitam dan transmisi manual. Kemudian kita ke bagian hasil kuesioner preferensi. Nah, di bagian ini kita blok semua, blok hingga ke bawah. Nah, kita blok, kemudian kita klik copy, kemudian kita masukkan ke PSS yang baru. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita klik di variable view. Di bagian ini kita ganti dengan responden. Kemudian untuk yang selanjutnya kita ganti dengan P1, kemudian ini P2, kemudian P3, setelah itu P4, P5, P6, P7, P8 hingga P ke-9. Kemudian kita save di folder conjoin analisis ini, kemudian diberi nama dengan preferensi underscore konsumen. Kemudian kita klik di bagian save. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian file, kemudian klik di bagian sintaks. Pada bagian sintaks ini yang pertama kita ketik dulu yakni conjoin line sama dengan kita kasih titik koma, kemudian kita copy dari kita pergi ke folder. Nah, di bagian stimul novel kita klik kanan, klik di bagian properties. Nah, untuk location-nya kita copy, kita paste alamatnya di sini, dari garis miring, kita klik, kita kasih nama file stimuli underscore mobil dot sub titik tanda petik 1. Kemudian yang kedua yakni ada garis miring, kemudian kita copy alamat yang di atas ini sampai dengan garis miring, dan kita paste tersebut karena letak posisinya, letak lokasinya sama. Kemudian kita ketik preferensi underscore konsumen, kemudian kita ketik dot sub, kasih tanda petik 1, kemudian enter, kita ketik lagi garis miring, kemudian score, setelah itu sama dengan, kemudian P1, P9, kemudian kita enter lagi garis miring subjek sama dengan responden.
Kemudian yang kelima yakni factors garis miring sama dengan merek, warna, dan transmisi. Untuk yang keenam yakni ada yang terakhir sama dengan all. Kemudian langkah selanjutnya yakni kita save dokumen ini, save di conjoint analysis dengan nama coding underscore mobile. Kita klik save, kita klik di bagian run, kemudian kita ketik kita, kita klik di bagian all, maka hasil akhir yang keluar akan seperti ini. Hasil dari hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini merupakan hasil akhir dari conjoint analysis. Ada subject, important values, dan correlation. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.